Gunung Uhud dicatat di dalam sejarah dengan tinta emas karena gunung itu menjadi saksi perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melawan kafir Quraisy. Setelah mengalami kekalahan di Perang Badar, Abu Sufyan dan kafilah dagangnya kembali ke kota Mekah. Lalu mereka mencari bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di kota Mekah. Mereka berangkat meninggalkan kota Mekah pada hari Kamis bulan Syawal dengan 3.000 prajurit. Akhirnya, berita tentang tentara Quraisy pun tersebar kepada masyarakat Madinah. Ketika tentara Quraisy sudah mendekati kota Madinah, hal itu membuat suku Aus dan suku Khazraj berjaga-jaga sambil membawa senjata. Mereka khawatir akan adanya serangan mendadak. Lalu, Rasulullah dan para sahabatnya bermusyawarah. Lalu, Rasulullah mengusulkan ide untuk menetap di Madinah. Dan Rasulullah mengusulkan agar mereka menyerang dari lorong-lorong yang mereka kuasai, dan wanita dan anak-anak menyerangi musuh-musuh dengan batu dari atap-atap rumah. Pendapat itu didukung oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin dan juga didukung oleh Abdullah bin Ubay. Tapi para sahabat Rasulullah mengusulkan agar mereka keluar dari Madinah dan memerangi musuh di luar Madinah agar mereka tidak dianggap pengecut oleh para musuh. Akhirnya Rasulullah SAW setuju dengan pendapat para sahabatnya. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan. Ketika Rasulullah SAW beserta pasukannya sampai di tempat antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay beserta 300 mengikutnya menarik diri sambil berkata, Muhammad telah mengikuti kemauan mereka para sahabatnya dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman? Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafik dan orang-orang yang ragu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi gunung Uhud dan melarang para sahabatnya untuk berperang hingga ada instruksi. Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabatnya. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di Jabal Rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pasukan pemanah yang berada di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya sekalipun dia melihat pasukannya disambar burung. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama, dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Setelah itu, perang pun berkecamuk. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mencoba menyerang kaum muslimin dari belakang. Tetapi hal itu bisa diatasi dengan para pemanah. Saat perang sedang berlangsung, di antara perang ada Wahsy yang sedang mengamati Hamzah. Saat ada kesempatan, Wahsy langsung melempar tombaknya dan mengenai perut Hamzah. Dan Hamzah pun syahid di perang Uhud. Saat kaum muslimin berhasil memukul mundur musuh dan mereka berhasil mengumpulkan ghanimah, pasukan pemanah melihat mereka mengumpulkan ghanimah dan pasukan pemanah turun untuk mengambil ghanimah-ghanimah itu. Dan Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka akan pesan Rasulullah, tapi mereka tidak peduli akan pesan itu. Akhirnya 40 orang turun ke bawah dan sisanya 10 orang di atas. Dan pada saat itu, pasukan Khalid bin Walid melihat pasukan pemanah meninggalkan posnya. Lalu mereka menguasai pos pemanah dan membunuh Abdullah bin Jubair.
dan kaum Quraisy pun berhasil mengepung kaum muslimin. Dan tersebarlah berita bahwa Rasulullah telah meninggal. Dan berita itu membuat kaum muslimin kacau. Dan kaum muslimin pun kalah dalam perang Uhud.